Selamat datang untuk Anda para pencinta literasi yang sangat senang dengan buku bacaan dalam Literasi Syahnas. Masih saya sangat senang untuk mengangkat karya-karya Ramadhan KH yang kali ini yang ada di tangan saya adalah Jejak Perjalanan dan Pikiran. B.J. Habibie sampai menulis begini, saya pernah menyampaikan dalam sebuah pertemuan kekeluargaan BPPT bahwa saudara Zuhal adalah contoh pejabat yang selain tugas-tugasnya yang cukup padat di kantor dan memerlukan konsentrasi tinggi, ia tak pernah berhenti mengembangkan kegiatan akademis dan keilmuan, sehingga berhasil memperoleh prestasi yang baik pada keduanya. Pak Emil Salim pun menulis di buku ini, semula saya a priori mendengar kata teknologi. Dalam bayangan saya teknologi itu hanya berupa pembuatan pesawat terbang. Saya pernah berdiskusi dengan para cendekiawan di Singapura. Ternyata visi IPTEK mereka sama dengan Zuhal. Yaitu pada masa mendatang IPTEK akan condong pada bioteknologi, teknologi informasi, dan material teknologi. Kemudian Pak Adi Sasono pun menulis di buku ini. Saya melihat Pak Zuhal lebih sebagai ilmuwan daripada politisi dan mendapat suatu realitas tentang komitmen penuh, kejujuran, dan ketulusan dalam memandang hal-hal kebangsaan. Prof. Y. Kaya Universitas of Tokyo pun menulis di sini, kemudian Pak Sulaiman, Ferdinand C.N. Kailola, dan Nyonya Syahlina Zuhal. Nah, kalau istrinya bilang apa ya? Zuhal ingin agar upacara perkawinannya diselenggarakan dengan sederhana saja. Tak perlu memakai upacara adat. Nenek kami meminta Zuhal untuk mengganti pakaiannya dengan roki. Tetapi Zuhal tetap menolaknya secara halus. Penolakan Zuhal lebih disebabkan karena pemakaian roki itu tidak sesuai dengan kesepakatan semula. Itulah karakter Zuhal yang paling menonjol. Keras dalam prinsip yang diyakininya. Entah kenapa orang pintar kalau sederhana jalannya lempeng ya. Baca deh buku ini supaya kita membersihkan hati dan meluruskan niat. Buku ini disusun oleh Ramadhan KH dan Ratih Puradisastra ya. Ini bagaimana Pak Zuhal pada tahun 94 ketika Pak Zuhal masih menjadi Dirut PLN mengajak untuk menunaikan haji, kemudian bagaimana pertalian persahabatan Pak Zuhal dengan Habibie, kemudian di bab lain bagaimana terwujudnya Pusat Inovasi Teknologi atau SNT Park ya. Nah ini adalah rintisan yang dilakukan oleh Fakultas Teknik UI, tempat saya dong, dengan menyelenggarakan FTUI seminar tentang Quality in Research. Ini adalah langkah strategis untuk mendorong perkembangan IPTEK di Indonesia saat itu. Nah, kalau Anda melihat ya, ini nih di dalam buku ini pun ada rumus-rumus yang disertakan. Bayangkan seorang sastrawan seperti Ramadhan KH, ini mesti memahami nih bagaimana bikin rumus-rumus yang seperti ini. Menarik. Nah, jadi untuk Anda, buku ini sebetulnya bukan hanya tentang perjalanan biografi hidup seorang tokoh. Akan tetapi di sini juga syarat dengan ilmu pengetahuan atau mungkin ada sesuatu yang bisa Anda pakai dalam penelitian Anda. Bukunya seperti ini, Jejak Perjalanan dan Pikirannya, tentu saja karena pemikirannya isinya teknologi. Mungkin banyak hal yang berkaitan dengan teknologi bisa berguna untuk Anda. Peralihan dari Presiden B.J. Habibie ke Presiden Abdurrahman Wahid berlangsung damai. Untuk sementara kalangan mungkin sosok Prof. Habibie diterima sebagai kontroversi.
Tetapi sejarah menunjukkan ia tetap memiliki suatu prinsip dan kesantunan demokrasi yang patut dicatat dan dijadikan pelajaran sejarah. Presiden Habibie begitu bertanggung jawab, pertanggungjawabannya ditolak oleh MPR dengan perbandingan suara tipis, 355 menolak, 322 menerima, 9 suara abstain, dan 4 suara tidak sah, mengambil keputusan yang mengharukan dan meninggalkan warisan untuk perjalanan berdemokrasi. Ia tidak lagi bersedia mencalonkan diri sebagai presiden, betapapun para pendukungnya mendesak. 1,5 bulan setelah Pak Habibie berhenti sebagai Presiden Republik Indonesia yang ketiga, beliau mengajak beberapa orang terdekatnya termasuk kami berdua untuk melaksanakan ibadah umroh Ramadan di pertengahan bulan Desember tahun 1999. Dalam rombongan tersebut, selain keluarga besar Pak Habibie, Ibu Ainun, ada juga Prof. Muladi, Dr. Marwah Daud, Pak Watik, Pak Jimli, Pak Gofur, dan istrinya Ibu Kemala Motik. Setelah beberapa hari melaksanakan ibadah umroh di Mekah, kami ke Madinah untuk Arba'in selama 8 hari penuh di sana. Nah, ini menariknya bagaimana para cendekiawan ini pun ditulis di sini dekat dengan tokoh-tokoh Islam di tempat sana. Karena Pak Zuhal ini di sini menceritakan bagaimana lahirnya The Habibie Center. Tahu dong? Nah, di sini juga ada riwayatnya. Dan bagaimana kerjasama International Islamic Forum for Science, Technology, and Human Resources Development dan Habibie Center yang membawa kemajuan dan nilai-nilai tertentu seperti cendekiawan Muslim yang ada di Indonesia. Internet economics dan dampaknya pada bidang sosial, politik, organisasi telah menjadi subjek di tahun terakhir menjelang milenium ketiga. Wow, di sini pun sudah bicara nih dan sudah bagaimana teknologi tepat guna bisa disesuaikan dengan kemampuan usaha kecil menengah atau UKM. Jadi masih jauh dari yang sekarang. Buku ini udah membicarakan tentang sosial media, e-commerce yang bisa memberdayakan dan membantu para pengusaha kecil menengah. Jadi ini buku nih betul berpikirnya tuh jauh ke depan dan mendorong bagaimana infrastruktur yang di Indonesia bisa membantu iklim yang kompetitif untuk perdagangan elektronik atau e-commerce. Teknologi e-commerce ini kan sebetulnya memang bisa dibilang nggak baru juga, dan di dalam buku ini sudah dikasih tahu bagaimana mewujudkan National Informasi Infrastructure. Wah, buku yang sungguh komplit, perjalanan hidup mengenai sosok tokoh Pak Zuhal, kemudian juga ada cerita-cerita politik tentang pergantian presiden, ada rumus-rumus teknologi yang sangat membantu. Jadi tunggu apa lagi? Ayo cari buku ini dan dapatkan pembelajaran yang sungguh luar biasa.